Hai guys, jumpa lagi bersama channel saya Doi Koros. Nah, di sini saya mau mengeksplor tempat dekat dari desa saya. Nah, kata warga di sini ada mitos tentang piton reticulatus atau sanca kembang yang ukurannya itu jumbo 4 meter. Nah, penasaran? Nah, langsung aja kita masuk ke tempat sana yang ada pohon-pohon bambu. Ayo guys. Nah, di sini tempat ini kan kebun. Nah, tanaman jati lah. Biasanya kalau di tempat-tempat kayak gini tuh banyak sekali ular, khususnya itu ular gali sama ular lanang sapi atau ular uwi. Kalau bahasa Jawanya di kampung saya itu ular uwi. Nah, tempat ini sangat alami sekali, bagus untuk ular-ular jenis kolobrit. Nah, makanya saya mau mengeksplor di dekat-dekat sungai. Biasanya ada ular lanang sapi. Biasanya ular-ular jenis kolobrit itu gemar sekali di dekat sungai karena ular itu tak jauh dari air, karena air itu adalah sumber untuk tenaga buat si hewan tersebut. Ini biasanya kalau di lingkungan saya ini, ini biasanya ada ular jenis kobra. Nah, ini kita cek. Wih, ini dia. Nah, ini salah. Oke. Nah, ini saya menemukan ular sapi atau ular lanang sapi. Biasanya kalau di desa saya ini namanya adalah ular uwi. Nah, ular kayak gini. Ular kayak gini tidak berbisa. Ini jenis ular pemakan tikus. Nah, oke. Kita ini aja biar kita. Oke. Wih. Iya. Nih, posisi ular kayak gini ini siap siaga. Nah, ular lanang sapi ini adalah pemakan tikus jenis ular kolobrit. Nah, ular kayak gini juga ada manfaatnya buat para petani. Ini adalah ular kayak gini bisa mengontrol reproduksi hama tikus di areal persawahan. Makanya teman-teman kalau melihat ular kayak gini tuh jangan dibunuh, mending dibiarkan aja biar bisa mengontrol reproduksi hama tikus. Nah, oke. Saya mau menangkap si ular lanang sapi ini. Oke, wih, cantik sekali. Wih sih. Nah, makanya kita harus hati-hati, tetap safety. Nah, ini saya mau memakai alat namanya hook. Ini buatan dari patahan tongsis. Daripada nggak dipakai, mending dibuat seperti ini. Ini bisa mengantisipasi untuk mengambil ular. Nah, oke. Pelan-pelan. Oh iya, nih jangan meniru adegan kayak gini ya teman-teman. Kalau yang nggak mempunyai keahlian khusus tentang reptil, makanya harus hati-hati. Wih. Oke, saya mau mengambil dulu. Cantik. Nah, ular ini kalau keadaan marah, nih tubuhnya akan memipih. Nah, ini bagian sini adalah udara. Nah, fungsinya adalah untuk
melontarkan tubuh si ular tersebut. Oke, saya mau mengambil dulu. Oh iya. Mas. Nah, ini dia. Ini namanya adalah ular lanang sapi atau ular uli. Nah, jenis ular kayak gini tidak mempunyai bisa. Nah, makanya kalau seumpamanya kita tergigit itu aman. Nah, oke. Berhubung ular ini tidak berbisa, saya mau mengerilis biar kedepannya si ular lanang sapi ini semakin banyak. Oke. Oke, dadah. Oke teman-teman, berhubung ular lanang sapinya udah dilepas. Nah, saya mau mengeksplor lagi, itu tempatnya kan masih bagus. Nah, ada pohon-pohon bambu. Biasanya kalau di pohon bambu itu ada jenis ular taliwangsa atau cincin emas. Nah, makanya saya mau mengeksplor. Mudah-mudahan di pohon bambu itu ada yang saya incar atau saya cari. Itu cincin emas. Oke, lanjut. Oke, nah saya udah ke areal pohon bambu. Nih, nah di sini biasanya kalau di tempat-tempat kayak gini tuh banyak sekali jenis ular cincin emas atau taliwangsa. Nah, ntar kalau pas saya mau itu kan ada tempat-tempat yang sangat gumbukan apa dedaunan kering. Biasanya juga ada jenis ular piton. Yang saya incar itu adalah jenis ular piton. Katanya ada yang ukuran 4 meter. Nah, penasaran teman-teman? Kita mau menuju ke sana, oke? Areal tempat kayak gini itu sangat cocok habitat untuk si ular kobra. Nah, jenis ular kobra Jawa. Nih tempatnya banyak sekali gumbukan daun-daunan kering. Biasanya kalau jenis ular kobra itu suka sekali bersarang di tempat yang kayak gini. Nih cocok sekali karena nih tumbuhan yang kering ini itu lembab. Kalau seumpamanya ada telurnya itu cocok buat penetasan si telur ular. Oke. Nah, biasanya di sini tuh banyak sekali jenis ular taliwangsa. Wih. Wih, ada guys, itu guys. Wih, wah hati-hati. Ayo. Bentar. Nah, ini jenis ular taliwangsa ini adalah termasuk jenis ular berbisa menengah. Atau bisanya itu medium. Kalau jangan dekat-dekat kameramen. Nah, oke. Nih, kalau efek dari gigitan si ular taliwangsa atau cincin emas itu adalah bisa mengakibatkan pembengkakan. Nah, kalau seumpamanya tubuh kita tidak fit, nah itu bisa mengakibatkan pembengkakan. Oke. Nah, juga ular kayak gini, ular jenis cincin emas adalah pemakan tikus atau jenis ular kolobrit. Nah, ular jenis kayak gini itu bertaring belakang, itu ada taringnya di bagian belakang. Makanya kalau seumpamanya kita tergigit itu efeknya bisa mengakibatkan pembengkakan. Nah, sehingga ular kayak gini itu hampir mirip jenisnya seperti ular yang di persawahan itu ular weling. Biasanya orang awam itu salah kaprah atau nggak bisa membedakan jenis ular yang berbisa tinggi sama yang jenis ular kayak gini taliwangsa. Nah, ciri-ciri ular yang berbisa tinggi itu khususnya itu ular welang itu biasanya dari segi warna si ular welang atau weling itu hitamnya itu sama sejajar dengan si belangnya yang putih itu kalau welang. Sama itu kepalanya, biasanya kalau jenis ular welang itu kepala cenderung oval. Nah, nggak semua jenis ular berbisa itu kepalanya segitiga itu kayak gitu. Yang penting kita harus tahu ciri-ciri si ular tersebut bisa dikatakan ular berbisa atau tidaknya. Nah, oke. Nih
Nih, cantik sekali. Oke. Nah, ular kayak gini juga banyak kita jumpai di areal, nah kayak gini, pohon-pohon bambu. Tuh, karena si ular ini tuh jenis ular pohon. Nah, oke, hati-hati guys. Oke. Nah, nih. Nah, nih, ciri-ciri ular yang masih galak fresh itu. Ini kayak gini. Pasti kalau keadaan terancam itu memipihkan bagian apa? Bawah kepala. Nih, kayak gini. Memipih sama ini menggelembung. Ini isinya angin. Itu fungsinya adalah untuk melontarkan si tubuh ular. Oke. Makanya hati-hati kalau menjumpai ular kayak gini tuh nggak boleh sembarangan diambil. Harus hati-hati, harus diawasi oleh yang lebih ahli. Saya mau menangkap pelan-pelan. Mas, hati-hati. Yang penting kalau kita mau menangkap ular itu posisi kita harus tenang. Itu kunci utama kalau menangkap ular. Hati kita harus tenang. Biar ular juga tahu kalau seumpamanya keadaannya kita tenang, itu ular responnya itu nggak terlalu garang seperti kayak gini. Oke. Hit. Oke, saya sudah menangkap ular taliwangsa atau ular cincin emas. Ini kayak gini wujudnya. Nah, oke guys. Aduh, kesal juga. Oke. Kalau sudah, saya mau melepaskan lagi. Ini sudah cukup pengetahuan tentang si ular taliwangsa atau ular cincin emas. Oke. Oke, yuk. Wah. Oke. Nah, biar lestari. Dadah. Kita melewati pepohonan mahoni. Biasanya di pohon-pohon kayak gini tuh ada salah satu jenis ular hijau. Woi, tuh teman-teman. Tuh, ada salah satu jenis ular hijau. Oke, saya mau mengambil. Oke, ini dia. Nah, ini adalah salah satu jenis ular Gonyosoma oxyopalo. Ini termasuk jenis ular hijau ekor silver atau ekor abu-abu. Ular kayak gini tidak berbisa, tapi karakter dan keagresifannya itu sangat cantik sekali. Oke. Oh ya,
Oke, Nah, nih yang paling penting kita harus tetap safety supaya biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama gigitannya. Walaupun ular kayak gini tidak mempunyai bisa, tapi sekali gigit itu rasanya sakit. Nah, oke. Ular hijau itu juga ada tiga macamnya. Yang satu yang ekornya itu silver, ini kayak gini. Nah, ini silver. Ini jenis ular hijau yang tidak mempunyai bisa. Terus yang kedua, yang hijau ekor merah. Jenis ular hijau ekor merah albo itu berbisa tinggi. Efek gigitan itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, yang terakhir itu yang hijau polos, yang panjang, biasanya ukurannya itu bisa mencapai 2 meter. Namanya adalah jenis ular pucuk. Oke. Udah pada tahu ya teman-teman? Oke. Saya mau mencoba untuk menangkap si ular hijau ini. Oke. Wow. Walaupun lumayan agak besar itu, tapi nah karakternya sangat gesit. Oke. Ya. Oke. Ini dia. Ini jenis ular Gonyosoma oxyopalo. Ular hijau yang ekornya itu silver. Nah, jenis ular pemakan burung atau kolibri juga. Nah, makanan utamanya adalah burung sama tikus, juga sering dijumpai di atas pepohonan. Nah, ini ularnya kayak gini. Besar sekali. Warnanya itu cantik sekali. Nah, yang paling istimewa itu dari segi lidah. Nah, jenis ular kayak gini tuh lidahnya itu warnanya biru. Tuh, teman-teman bisa melihatnya. Nah. Udah pada jelas semua ya teman-teman ya. Nah, ya. Adegan ini nggak boleh ditiru karena sangat berbahaya. Kalau sudah, saya mau merilis lagi biar ularnya itu tambah banyak. Nah, ekosistemnya juga terjaga. Saya mau menaruh sini. Yuk. Nah, dadah, salam lestari. Yuk. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya pengeksplorannya kita hari ini. Nah, tapi yang kita tuju itu belum dapat, yaitu Piton reticulatus atau sanca kembang yang kata warga itu 4 meter. Nah, besok kita bisa lanjut lagi. Berhubung hari udah mulai gelap, kita akhiri dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Doi Koros. Biar tetap semangat lagi untuk membuat konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Salam lestari.